Pengakuan Palestina oleh Prancis picu ketegangan dengan Israel Paris, 25 Juli 2025. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan niat negaranya untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pada bulan September mendatang. Pernyataan tersebut langsung memunculkan reaksi tegas dari Israel dan memicu dinamika baru dalam diplomasi internasional mengenai konflik Timur Tengah. Respons dari Israel, pemerintah Israel, melalui Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kehakiman Yarif Levin, menyatakan keprihatinannya atas langkah Prancis. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang berpotensi memperumit upaya perdamaian dan menegaskan bahwa Israel dapat mengambil langkah-langkah kebijakan tambahan terhadap wilayah tepi barat yang saat ini masih menjadi subjek sengketa internasional. Tepi barat sendiri merupakan wilayah yang dipandang oleh banyak negara sebagai bagian dari masa depan negara Palestina, namun hingga kini masih berada dalam pengawasan militer Israel sejak 1957. Status hukum wilayah ini terus menjadi isu krusial dalam proses perdamaian yang belum menemui titik terang. Motivasi Prancis, dorongan untuk perdamaian. Dalam pernyataan pada 24 Juli 2025, Macron menjelaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan bentuk komitmen Prancis untuk mendorong solusi damai yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendorong berakhirnya kekerasan dan memajukan proses diplomatik yang inklusif. Langkah ini direncanakan akan diumumkan secara resmi pada sidang umum PBB di New York bulan September, yang jika terlaksana akan menjadikan Prancis sebagai negara besar pertama di kelompok G7 yang mengakui negara Palestina secara penuh. Dinamika global. Perbedaan pandangan dengan Amerika Serikat. Pernyataan Prancis memunculkan perbedaan pandangan dengan beberapa sekutunya, termasuk Amerika Serikat. Pemerintah Ursula von der Leyen, meskipun tetap mendorong solusi dua negara, selama ini berhati-hati dalam isu pengakuan formal terhadap Palestina, karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap negosiasi damai yang sedang berjalan. Utusan khusus Al-Islas untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyatakan bahwa proses negosiasi yang tengah berlangsung mengalami hambatan, terutama terkait tuntutan gencatan senjata dan pembebasan sandera dari kedua belah pihak. Amerika Serikat masih berupaya memediasi kesepakatan yang memungkinkan penghentian sementara kekerasan demi bantuan kemanusiaan. Situasi terkini di Gaza. Ketegangan di Gaza terus berlangsung sejak konflik meningkat pada Oktober 2023. Pertempuran antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Gaza telah menyebabkan banyak korban dan menciptakan tantangan kemanusiaan yang serius. Organisasi internasional menyerukan agar semua pihak mengedepankan keselamatan warga sipil dan mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan, upaya gencatan senjata dan tantangan dialog. Upaya perundingan antara pihak-pihak yang terlibat terus diupayakan oleh berbagai mediator internasional. Namun, perbedaan pandangan mengenai syarat-syarat utama seperti penarikan pasukan dan pelucutan senjata masih menjadi hambatan utama. Meski demikian, komunitas global terus mendorong agar dialog tetap dibuka dan jalan menuju perdamaian dicapai melalui diplomasi, bukan kekerasan. Dampak pengakuan Palestina terhadap stabilitas regional. Keputusan Prancis untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat berpotensi membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Timur Tengah. Di satu sisi, pengakuan ini dapat memperkuat posisi Palestina dalam forum internasional dan memberi momentum baru bagi upaya diplomatik yang selama ini berjalan lambat. Dukungan resmi dari negara besar seperti Prancis juga dapat meningkatkan tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk kembali ke meja perundingan. Namun di sisi lain, langkah ini juga bisa memicu reaksi keras dari pihak-pihak yang menilai pengakuan sepihak dapat merusak proses perdamaian yang berbasis negosiasi langsung antara Israel dan Palestina. Ketegangan antara Israel dan negara-negara yang mendukung pengakuan Palestina bisa meningkat dan berdampak pada hubungan diplomatik serta stabilitas kawasan secara keseluruhan. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, prospek pengakuan Palestina tidak hanya bergantung pada sikap negara-negara besar, tetapi juga pada situasi di lapangan, termasuk kondisi kemanusiaan di Gaza, status wilayah tepi barat, serta kesiapan kedua belah pihak untuk berkomitmen pada solusi damai yang berkelanjutan. Harapannya pengakuan ini tidak menjadi pemicu eskalasi lebih lanjut, melainkan menjadi awal dari langkah konstruktif menuju penyelesaian damai dan pengakuan hak-hak dasar semua pihak yang terlibat. Kesimpulan langkah Presiden Emmanuel Macron untuk mengakui Palestina sebagai negara pada sidang umum PBB
bulan September 2025, menandai perkembangan penting dalam diplomasi global. Meskipun mendapat kecaman dari Israel dan menimbulkan friksi dengan sekutu tradisional seperti Amerika Serikat, keputusan ini menunjukkan tekad Prancis untuk mendorong pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun pengakuan tersebut tidak otomatis membawa solusi konkret di lapangan. Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Gaza masih berlangsung. Sementara upaya mediasi menghadapi hambatan serius, pengakuan formal harus diikuti oleh inisiatif nyata dalam membangun kepercayaan, mengakhiri kekerasan, dan menciptakan ruang untuk negosiasi damai yang melibatkan seluruh pihak. Keberhasilan jangka panjang dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah sangat bergantung pada kemauan politik, bukan hanya dari pihak Israel dan Palestina, tetapi juga dari komunitas internasional yang memiliki peran penting dalam memediasi dan menjamin keberlanjutan proses damai. Pengakuan ini meskipun simbolik dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih besar, asal disertai dengan tindakan nyata menuju solusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.